أنعم علينا بنعمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu dalam proses dengan satu kami semoga tansah bersyukur Jumatan masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dalam itu di pasar Prabowo berkomitmen bersama sabaru kalau bihal kalian mengurus majlis sama salawat saudara kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemarin sujud kemarin tasbih sehingga terhasil dan kemenangan Islam. Bapak Ibu sekalian, sampun antara perjalanan yang menunggu penonton Joro penonton al-Bihal al-Bihal dan antara wonten kaloro sepeda risiko penggunaan ingkang mongkon kali menika sambutan saking pengurus majelis sampeyan ingkang menunjukkan tinggi al-Bihal boleh sampeyan dan bagi tugas fatwa menipun Bapak Syariful Amin. Bapak Ibu sekalian, semoga pengawasan semoga al-Bihal ingkang dipun antara pengurus majelis sampeyan kita mulai sidang kita mulai bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kemarin menika sambutan saking pengurus majelis sampeyan boleh dalam matur dipun Bapak Hasan bin Ali. Maka menurut Bapak Hasan bin Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu, adik-adik, remaja, anak-anak, saudara, jemaah muslimin, wabil khusus Bapak Ustaz dan Pak Gubernur. Semoga berkenan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan sebagai berdoa kami sampai silaturahmi warga asli sama ini nanti tidak berlalu dari satu. Salam salawat bagi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala lagi para hadirin jamaah muslimin dan muslimat, remaja anak yang saya banggakan. Alhamdulillah ini kita buka karena biasanya kalau katakan dia peringatan selalu bisa. Alhamdulillah bisa.
Di malam hari ini seperti biasanya setelah bulan Ramadan, kemudian setelah sholat Id dan sebagainya, masih dalam rangkaian bulan awal, pengurus Masjid Jambangan mengadakan halal bihalal, dan sudah beberapa tahun ini halal bihalal kita adakan secara sederhana. Secara sederhana dalam artian karena kita masih memiliki beberapa PR yang belum selesai. Jadi kalau setahun yang lalu, kalau biasa setahun yang lalu, saya sampaikan di mimbar ini bahwa kita akan membangun lantai 2. Alhamdulillah sudah terwujud orang kita 50%. Untuk harganya sudah di atas tempat kita ini sudah bisa. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 ini program dari pengurus adalah melanjutkan mohon dukungannya, ya, bantuannya, tabungan, moral, material, infaknya, agar nanti paling enggak Ramadan besok tahun 2025 1446 Hijriah lantai 2 sudah bisa kita gunakan untuk sholat tarawih. Nanti rencana untuk pembangunan tahap kedua, kalau nggak bulan Juli, nanti ya bulan Agustus. Jadi menunggu musim keterangan sambil mencari tukang. Karena sekarang nyari tukang itu sulitnya bukan main. Jadi diperkirakan bulan Agustus nanti keuangan kita sudah kumpul, kemudian kita lanjutkan untuk pembangunan atau seluruh nanti ada bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang kita harapkan sehingga bisa tuntas semuanya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini juga kita saya sampaikan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bulan Ramadan kemarin ya sampai selesai memberikan bantuan, baik bantuan tenaga, bantuan pikiran, ya, partisipasinya untuk kegiatan Ramadan di Masjid Jambangan, mulai dari bapak-bapak imam. Jadi tiap 5 hari kita ganti imam saweh, kemudian juga bapak imam rawatib, kemudian para penceramah atau memberi kultum, ya, kultum subuh, kemudian kultum badaisa, kemudian bapak ibu remaja yang mengurusi takjil tiap sore, kemudian bapak-bapak dan remaja yang mengurusi lalu lintas di depan, ya, atur jalan, parkir dan sebagainya, kemudian jamaah yang menjadi muadzin, kemudian bagian kebersihan, ya, sampai para jamaah atau warga yang memberikan berbuka puasa atau takjil, kemudian yang mengurusi zakat, kemudian lembaga RT semuanya di wilayah RW 10 dan pengurusnya juga turut aktif membantu, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin amalan panjenengan pitatur dari Allah Subhanahu wa taala pitatur walas dan mati-mati. Berkahipun suratan menggunakan keluarga, anak cucu, orang tua kita, karena membantu masjid itu kembali kepada kita untuk barokahnya.
Kemudian yang ketiga, kami mewakili pengurus dalam kesempatan ini mohon maaf ya yang sebesar-besarnya pada kegiatan Ramadan kemarin mungkin masih banyak kekurangannya dan ini masih dalam rangka bulan Syawal. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sederhana, insyaallah alhamdulillah bermakna. Nanti sambil kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz. Ternyata Ustadznya ini dulu adalah kakak kelas saya waktu SMA. Jamaah yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, saya akan sampaikan bacakan laporan singkat. Jadi yang sudah ditutur oleh tim logistik dan negara. Jadi selama Ramadan kemarin Masjid Sabangan mendapatkan zakat fitrah 1,4 ton atau 1.419 kg. Itu kita reseki 3 kilo ya, 3 kiloan. Jadi ada 473 paket dan sudah kita bagikan ke 21 wilayah atau titik pembagian ya, dari Pulau Semanggi, Sangkrah, Kedungulu sampai Pasar Timur. Jadi kalau zakatnya itu ke masjid, insya Allah maka karena jamaah kita ada di Baturan tadi. Kemudian juga ada Baturan 172 kg gula, 22 fresh juice teh, kemudian kurma 30, kemudian air mineral 42. Nah itu yang bisa kita catat. Kemudian yang lainnya roti, snack dan lain-lain itu tidak kita sampaikan karena saking banyaknya. Semoga bagi pihak yang membantu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kemudian untuk mengambil, mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Abu Baik. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Saudi, sampai 2 kilo
duduk kelompok Pakudin. Mangga diurangipun ingkang kula santos. Makaten kula paring dukungan salajengipun ing kawal ingkang dipun sampun Bapak Sopipun ini. Bapak Sopipun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kehormatan pengurus Masjid Mapangan, Bapak, Ibu, Bapak, Asma, monggo serangan serangan bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala ingkang sampun paring rahmat dan hidayah kepada kula lan panjenengan sedaya. Salam salawat kita aturaken dhateng junjungan kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji salam salawat tercurah dari keluargipun, para sahabatipun, lan umatipun di akhir zaman. Amin. Memiliki kula dari nyampaikan materi terkait halal berawal dari sejarah kalajengaken mantanipun lan nanti jabatan. Kemudian kalau kalimat dari ceramah biasanya pun agak susah, tapi ini pun lebih kepada memberikan pemahaman, melakukan boten sadar, karena itu karakter, tujuan itu bakat, boten bakat, tujuan ini mau dibagi sadar memberikan pencerahan dan proses lawari sejarah. Kalau di dalam itu ada 3 sejarah. Yang pertama, Bapak Ibu ingkang yuswane kalih kula Daudi itu 50 ke atas. Kalau kita sing kelingan nggih. Piye bakso itu biasanya sing medali. Biasane nggih, aliran kula bakso iki dereng sing medali. Ing kali binatang kali jajak itu dari badak. Jadi ciri-cirine baksoan kumpul keluarga teng medali. Sebabnya kan tenan wis medali nggih. Tak kira ada burung macam-macam. Iki boten. Solo ini tempat hiburan utama nggih medali. Sami kali kula. Sami. Alat bicara itu berawal dari rumiyin tenggen sinten dari menika wonten tiyang India ingkang sadeyan sakniki namine kue niku lho nggih sing enten coklate terus diloncet niku napa kaya martabak niku bukan barang ini karena dulu ingatan ya yang kalau terus diiris-iris terus nanti sopate itu lagi sampai meses sopate kan itu enten sing martabak enten sing manis terang bulan terang bulan kue terang bulan itu ternyata sing double
yang India. Nah terus nyadine itu tersimet dari terus dinamakan kue terang bulan menika kue halal bin halal. Itu pada awalnya. Itu cerita pertama. Kemudian cerita yang kedua menika sekitar 1930-an. Itu zamanipun Pangeran ataupun Mangkunegara Setunggal atau naminipun Pangeran Sambernyowo. Iku setiap lebaran menika ngepalaken ratu kaliyan Pardo Raton atau naminipun Sengkono, kemudian para abdi dalem, kemudian beserta masyarakat sekitar negara dipun lempakaken ingkang tujuanipun saling memaafkan antara ratu kalian masyarakat itu, dan itu pun dinamakan halal bi halal. Kemudian yang terakhir itu kejadian itu pada zaman tahun 1946 ketika Indonesia merdeka baru setahun. Ketika itu Pak Karno menghadapi sebuah masalah, ya saat ini boso rene itu rekonsiliasi. Jadi para tokoh-tokoh politik ketika menikah sami berebut kekuasaan. Nah, Pak Karno menginginkan agar para tokoh-tokoh negara menikah bisa bersatu padu untuk menjaga agar kemerdekaan yang telah kita peroleh selama 1 tahun bisa dipertahankan. Kemudian beliau minta tolong ketika itu Menteri Agama pun artinya Pak Hasbullah, Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama. Mereka bergabung dan akhirnya Pak Menteri ketika itu damel acara ingkang naminipun halal bi halal. Akhirnya menyatukan semua tokoh masyarakat, baik tokoh politik, tokoh agama, lintas agama menyatu, kemudian diadakanlah halal bi halal dalam rangka merekatkan agar bangsa ini kuat, karena ketika itu kita berhadapan intern antara anak bangsa, ekstern menika Belanda. Karena mungkin wonten agresi Belanda yang pertama tahun 46 adalah agresi Belanda yang kedua tahun 48. Maka setelah diadakan itu akhirnya pun semakin kuat komunikasi sesama anak-anak bangsa dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian berganti ke era Orde Baru, kegiatan ini dilanjutkan kembali oleh Pak Harto dan oleh presiden berikutnya sampai sekarang Bapak Jokowi. Terus itulah sekilas tentang sejarah halal bi halal. Para jamaah rahimakumullah, meskipun halal bi halal menika kalimatnya itu Arab, tapi tegian kamus bahasa Arab tidak ditemukan. Tadi boten wonten halal bi halal itu yang kita bisa kamus Arab boten wonten. Jadi artinya ini boten wonten. Halal bi halal ini hanya ditemukan di kamus bahasa Indonesia. Itu baru itu halal bi halal itu adalah prinsip saling meminta maaf satu dengan yang lain, tapi dalam suasana kolosal atas. Para jamaah rahimakumullah,
satu hari tidak pernah berbuat kesalahan. Enten apa? Sedinten boten pernah salah. Sedinten. Wonten. Wonten ibu-ibu. Ya apa masuk boten dia. Boten apa ya? Ada itu sehari ngomongnya seminggu, gitu, ngomongnya setahun. Masya Allah, sewakan ternyata gitu. Makanya pun karena menyadari bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan, maka halal bihalal ini sangat penting karena kita tidak bisa menghindari yang namanya salah. Namun tidak saya berkata, bagi kita jelaskan balik. Terus zaman waktu kamu ketika dia gak ada salah, niku saged dimanage atau diproses menjadi berkah. Jadi tiang salah niku saged dados berkah kalau cara ngomongnya niku leres. Jadi tiang salah niku bisa membawa berkah. Tiang salah bisa membawa musibah. Tiang salah bisa membawa masalah. Nah, saat ini tinggal mungkin jenengan termasuk salah yang membawa berkah, nopo membawa musibah atau membawa masalah. Satu persatu kita bahas. Oke. Pertama, tiang berbuat salah, mengaku salah dan meminta maaf. Ini mungkin endingnya akan membawa berkah. Pulau salah, ngaku salah. Terus saya mau meminta maaf kepada orang yang pernah saya berbuat salah. Ketika sikap ini saya lakukan, maka perbuatan salah, mengaku salah, dan mau meminta maaf, ini ending pun Bapak membawa berkah. Contoh, pulau bulan tegak pulau. Dan pulau singkat otomatis pulau yang keluar. Karena saya salah dan saya juga mengaku salah dan saya mau meminta maaf datang ke pulau. Akhirnya pun apa hasilnya pun ke pulau paling pangapunten. Bahkan betul nama paling pangapunten. Ke pulau dongane datang pulau. Dosane di pangapura isih didongake isih diken apa diparingi kembul jono nggih dahar-dahar kula. Mboten namun niku biasanya terakhir niku tesih diparingi ali asih. Dadi sak dine kula mboten iki kula tesih kali asih. Sampai saat ini. Jadi nggih tiyang salah, purun ngaku salah, lan purun nyuwun pangapura hasilnya membawa berkah. Sebabipun tidak semua orang ketika salah tidak mengaku salah. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, wis salah, boten ngakoni salah, efektif dados musibah. Contoh, biasanya tiang korupsi itu kadang bener. Biasanya mawon. Betul nggih, wis korupsi ora ngakoni salah isih banding. Efeknya nopo Bu? Tersidang kalah, akhirnya tegel bejo. Salah ora ngakoni salah, dadi musibah. Musibah itu
tiang salah tapi disembunyikan akhirnya membawa masalah. Contohnya apa nih? Contohnya kamu kan ibu. Contohnya ibu salah dirahasiakan membawa masalah. Contoh, aku kan bisa dari ibu-ibu ini di yang lapangan kok aku ibu-ibu gadai ampilan utang gitu ning boten terbakar karya darmone gitu iki kan berarti utang boten terbakar karya darmone itu salah apa leres gitu panjenengan utang kali yang sanes boten babakan kali darmone leres mboten gitu biru ya, betul ya. Sesuatu yang salah tapi disembunyikan. Ajeng saja betul patun, akhirnya salah disembunyikan. Akhirnya konangan akan muncul masalah. Berarti salah itu ada dampak tiga tadi juga. Salah membawa berkah, salah membawa musibah, salah membawa masalah. Dan di golongan jenengan itu salah yang membawa berkah. Jadi orang jamaah rahimahullah. Tenggen jami iku bakso itu dibagi kali. Wonten bakso lebaran, wonten malih bakso sama. Bakso lebaran itu biasanya pun setelah sholat Idul Fitri. Oke, atas bakso boleh itu hari ke-7 setelah lebaran itu enten bakso malih namanya bakso sawah. Biasanya pun baik bakso lebaran ataupun bakso sawah itu disimbolke ngagem kupat. Simbol kupat ini kita perbuatan sejak zamannya Sunan Kalijogo, tepatipun sekitar tahun 1850 Masehi. Niku enten simbol kupat. Ternyata kupat ini punya 3 makna. Kupat bisa berarti waktu dan tempat. Singkatanipun jadi kupat. Jadi waktunya kali tempat. Kemudian kupat juga punya arti ngaku lepas. Tiang Jawa itu filosofinya merasa kalau yang itu saya yang salah, bukan saya yang benar. Tapi ketika hari raya semua sama berbondong-bondong merasa dirinya yang salah. Boten sinten-sinten kula ngerti itu. Jadi rebutan salah. Ya sadurunge poso rebutan bener, tapi kalau poso itu rebutan salah. Kawula lepat. Makanipun kawula lepat ini disingkat kupat. Terus mulai kupat ini juga punya arti laku papat. Kalau jamaah rahimahullah, kupat ini bentuknya segi empat dan bentuknya sami
wonten ing 4. Kemudian rangkaianipun ada janur, wonten malih wos, beras, wonten malih santen. Janur itu saking kebun jaha kalih nur atau lengkapipun datangnya cahaya, sehingga rangkaian daripada janur kalih ros ingkang warnane putih kemudian dicampur dengan santen. Santen itu asal katane kapunten dari santen. Jadi kalih 4 menika nggih ketika dibelah itu kan putih. Itulah sebenarnya makna filosofinya yang jawi menika hatinipun sakjane putih bersih, boten gadhahi sifat iri, dengki, serai, bersih. Tesih dibungkus kagem janur. Dikali janur itu tentu adalah nilai-nilai agama. Hati yang diliputi oleh nilai-nilai agama, maka hati itu akan menjadi hati yang bersih dan akan memunculkan pikiran yang bersih dan akan pula memunculkan tindakan-tindakan yang bersih atau tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Kalau dari nerangke lampu papat itu pertama lebaran. Lebaran itu artinya akhir daripada puasa. Kemudian yang nomor kali luberan. Luberan itu berbagi di mana fakir miskin. Tenggel kula ketika mungkin sami. Fitrah itu maknanya kalih. Ya, fitrah dalam konteks syariat itu zakat fitrah yang telah ditentukan nilainya. Ada 2,5 kilogram beras dan tersing 2,8. Itu fitrah dalam artian syariat. Tapi fitrah dalam artian budaya itu beda. Biasanya pun lare-lare alim di sholat id setelah sungkem kali bapak ini itu biasanya keliling kampung. Lan biasanya pun yang terjadi pulau pada sekitar yang sampaikan sehari nol. Jadi kalau yang pulau tidak jauh beda. Karena alita pulau di samping pulau zaman alim di senengan kita sudah. Saya dulu ketika jadi orang tua pertama usia 20-an sekian, karena saya nikah agak muda. Kalau ini 23 tahun nikah, 25 tahun punya anak satu, umur 54 atau 53 kalau ada payah, banyak itu. Ternyata yang namanya fitrah yang diberikan kepada anak-anak itu efektif 10 tahun ke depan. Anak-anak sing ketika kecilnya bersami raya efeknya positif. Rata-rata anak yang berhasil dalam kecilnya dia menyadari dia pernah mendapatkan kali asik dari sekitarnya, meskipun nilainya tidak seberapa, bisa 2000 sakit dan sampai wonten ingkang sedosone, tapi ini membawa kenangan kepada si anak bahwa orang hidup itu harus berbagi. Karena ini saya rasakan anak itu ketika tumbuh dewasa dan ketika sudah bekerja,
alim ini kesekelingan. Jadi anak-anak sing waktu alim kita pernah beli 5.000 rupiah itu sampai dia berkeluarga kesekelingan. Pak, kondisi ya, pernah sekali nggak saling. Itu dikenang terus oleh si anak kecil tadi. Dan ternyata itulah yang menjadi mindset mereka dalam berpikir mereka bahwa besok kalau saya sukses dalam hidupnya, saya pun akan berbagi kepada orang-orang sekitar saya. Hanya dapat 2.000 itu sakit merubah mindset anak-anak kita. Kalau zaman Rasulullah, betul sakit keluar bayangnya. Ketika anak-anak masih kecil mereka masih kata semuanya orang tua tidak mau berbagi. Maka anak-anak ketika tumbuh dewasa, maka anaknya akan berpikir bahwa orang-orang sekitarnya ini sama sekali tidak mau berbagi kepada mereka. Maka anak-anak ketika tumbuh dewasa akan menjadi anak yang egois karena dia merasa ketika kecilnya tidak ada satupun orang yang mau berbagi kepadanya. Maka anak yang semacam itu tumbuh dewasa, dia akan merasa keberhasilan yang hanya untuk dirinya. Akan berbeda ketika waktu kecil anak-anak telah mendapatkan tali asing yang nilainya tidak seberapa. Ketika mereka berhasil, akhirnya apa yang dia lakukan? Biasanya intensif, kemudian intensif tadi dikali takjilan, bahkan yang berkas lagi pengen ikut korban. Itu ternyata efek anak-anak kecil yang ketika waktu kecilnya itu sering mendapatkan fitrah yang nilainya tidak seberapa. Sehingga filosofi luberan juga harus kita uruskan gitu. Bagaimana fitrah yang kita lakukan pada anak-anak ya sakit jangan jujur. Karena melakukan sesuatu itu bukan langsung kita akan dapat positifnya, tapi nanti di 10 tahun ke depan kita akan mengerti apa sebenarnya dampak daripada luberan atau berbagi kepada sakit tersebut. Kemudian nomor itu diberitahu leburan. Leburan itu adalah meminta maaf bersama. Ini harus kita munculkan. Kemudian yang keempat laburan. Ketika proses alit, tembok ini dari yang tercet, yang tadi kambing. Jadi yang ditulasan tugas kambing, disukani boyo, makin panas bentuk diudah, terus ngejar tembok. Mungkin yang tidak dengaran beta, jadi udah kabel. Nah itu begini, saat ini modern. Tapi semua kita menggunakan cat yang baik, sehingga betul lakukan, tapi betul. Karena bukan adalah membersihkan hati. Ketika kita lebaran, lebaran dan leburan itu semata-mata dalam makna agar hati keluarga menjadi hati yang bersih. Para jamaah, Allah sehat bersoleh, doa baik, doa dan doa mengenai terkobar kepada masalah ini. Jadi ketika itu ada hadis tapi bentuknya cerita. Ketika sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamingkan 3 kali. Amin, amin, amin. Akhirnya para sahabat tanya, ya Rasulullah, jenengan kok amin 3 kali di bau neraka. Nah, ketiga kali amin ini, yang pertama malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Doa yang pertama, ya Allah, jangan hindari amal-amal ibadah
yang belum meminta maaf kepada kedua orang tua. Bapak Ibu dengan mudah puasa sampun sholat tarawih sampun harus sampai anak berkata itu katanya bisa ketika Ramadan satu kita sekali tiga sekali gitu. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima amalan-amalan seorang di bulan Ramadan yang belum meminta maaf kepada kedua orang tua. Rasulullah jawab, Bapak Ibu sampun oleh Bapak Ibu pun sampun sungguh ya, insyaallah ya. Karena itu salahipun yang diterima itu salah satunya harus memohon meminta maaf kepada kedua orang tuanya masing-masing. Mungkin dengan anak yang usia 2 minggu, kalau juga betul. Kalau yang sepah keluaran panjenengan sampun tiladino jenengan doakan itu juga sama dengan meminta sehingga ketika sampun situ jenengan doakan Rabbil firli wa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kasih segel kita temui dan kita meminta maaf. Pertama. Kedua, ya Allah, jangan diterima amalan ibadah seseorang yang belum saling meminta maaf antara suami dan istri. Namun Bapak Ibu, penting begini, kita harus berulang-ulang kali bersama suami istri itu harus saling meminta maaf. Ampun gengsi, ampun izin, karena itu menjadi salah satu syarat diterima amal ibadah Allah panjenengan. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jangan diterima amal perbuatan seseorang apabila di antara mereka belum saling memaafkan. Itulah halal di halal. Maksudnya nanti begini. Pada hari ini ketika keluar panjenengan sami-sami membebaskan dari kita untuk saling memaafkan, itu menjadi kepentingan kita bersama untuk menjadikan amal ibadah pulau selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadikan hidup memohon maaf kepada kedua orang tua, memohon maaf sesama suami istri, kaping itu memohon maaf bersama. Itulah yang menjadi landasan pentingnya halal yang diadakan oleh pengurus masjid Santa. Para jamaah rahimahullah, Lawindan dan kata satu pulau satu oleh Rasul Panjenengan yang membuat bulan-bulan Syawal ini kita perhatikan apa yang telah kita kerjakan di kemarin itu dipertahankan. Ampun lepas hanya di bulan Ramadan. Lebih khusus menikah tentang sholat 5 waktu terus dipertahankan. Kemudian puasa sunat. Mungkin saat ini puasa sawal. Wonten dengan sampun puasa sawal itu yang derek kecil percaya sekitar 2 monggo agak ibu nanti juga
puasa sawal itu sakit bisa untuk ketika dunia. Jadi pahalane kodok dia masuk, pahalane pun puasa sawal masuk. Ketika niat itu sakit, tapi mengkodok puasa dan sekaligus melaksanakan puasa sawal. Kemudian menjaga sholat malam. Lakitan namun satu rakaat sholat tidur sehari kisah. Kemudian yang terakhir istiqomah dalam menjalankan segala amalan ibadah. Istiqomah menikah atau rutin, meskipun hanya ngaji sehayat rutin, meskipun nanti sholat 2 rakaat sholat sunat rutin, meskipun sedekah hanya 500 rupiah rutin. Istiqomah itu penting karena sebesar apapun ibadah penting kecil istiqomah. Tentu paling baik banyak namun istiqomah. Berbeda sekali itu yang sakit kalau sampai akhir tinggal menonton konten kita tersebut melalui pendidikan kadang yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan a'inin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hari ini kita berjamaah dalam daun juga ya Allah. Istiqomah angin ikut sami langkai ibadah. Panjenengan datangkan keluarga ya Allah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Panjenengan paring putra ya Allah, putra putri ingkang saleh. Ya Allah, paring kawula jamaah rezeki ingkang kathah ya Allah. Rezeki ingkang luas, rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang halal thayyibah. Ya Allah, paring kawula sedaya jamaah pinaringan kesehatan, pinaringan berkah, pinaringan keselamatan. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman, ya Allah, panjenengan ampuni dosa kesalahan kawula. Dosa ngalahkan tiyang sepak kawula. Paringna kasih sayang dumateng tiyang sepak kawula ya. Ya Allah, panjenengan kawula sedaya kawula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah mungkin satu bulan yang keluar sujud misalkan semoga kita alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.